sore, Selamat malam, pagi, siang. subuh-subuh, semua freelancer dimanapun kalian berada, kembali lagi ke Pet Podcast. Yoi, ngobrol berbobot para pejuang sukses. Ya, mantap banget. Nah, hari ini siapa nih narasumbernya nih Om Den? Coba dong kenalin dulu. Narasumbernya malam ini lebih fresh dari narasumber kemarin. Nah, kan bosen tuh batangan mulu kan dari kemarin. Walaupun mereka Iya, keren-keren banget sih. Cuman ya keren. sekarang kita kasih dulu pemandangan-pemandangan yang ciamik. Mantap banget nih. Dijamin betah ini. Iya. Skillnya juga kemampuan narasumber kali ini kemampuannya khusus, Nah, jarang dimiliki oleh orang-orang. udah seru nih. Udah cantik khusus. Wah, ini udah Nah, benar-benar. sebelum ngenalin narasumber, emang orang-orang yang nonton kenal kita? Kagak ya? Kagak ya? Kenalan Oh dulu ya, dong, betul kenalan betul dulu. betul 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 betul. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya, kenalan lagi ya. Saya Ranza, dari Depo, dan saya namanya siapa Om Den? Saya Denny, CO Pepo. COO. CO itu apaan sih? Ya gitu dah. Nah, supaya langsung mulai nih kayak teman-teman kita yang nonton nih udah nggak sabar nih. Siapa sih Yoi. yang katanya lebih fresh, Mantap. lebih fresh? Mantap. Ini sih. Kita langsung perkenalkan bintang tamu kita kali ini. Siapa? Om Namanya Ranza? Jessica Elino. Wah, salah. Oke. Halo. Panggilnya apa? Halo, Jessie ya? halo, iya, Kita panggil Jessie aja ya. Jessie, apa Ya, kabar? baik. Gila nih, kita dengar ceritanya luar biasa loh. Perjalanan karir. Sorry. Kita belum ke perjalanan cinta ya, masih perjalanan karir. Setelah ini ya, bahas yang itu. betul. Perjalanan karir dulu, nanti baru pelan-pelan ke sana. Perjalanan karirnya Jessica Edlin. Wih, boleh dong kasih tahu dong, maksudnya kesibukannya apa sekarang, terus lagi seneng ngapain gitu sekarang. Coba dong, boleh dong cerita dong. Sekarang kesibukannya di ngurusin butik. Butik, Butik jadi aku ngerjain desain gaun, desain wedding gown, desain evening gown, gitu. Wah. Ya. Desainer dong ya, desainer ya. Ya, Menurut desainer. kamu aku bagusnya pakai apa nih? Bisa dong, cara ngukur begitu bisa dong ya berarti ya? Iya. Kayak lihat badan orang terus. Iya, bagusnya betul. 5 meter ke kanan, 7 meter ke kiri gitu. Bisa dong ya? Ya, ada trik-trik khusus. Ada trik-trik khusus. Terus ini mulainya dari kapan? Untuk brandnya sendiri itu baru buka Januari tahun ini. Januari tahun ini? 2021. Iya. 6 bulan? Jadi baru hebat juga setengah ya? tahunan sih. 6 bulan iya loh. Ya hebat juga, mulainya ini yang bikin hebat. Mulainya pada saat pandemi. Nah, iya. Dimana orang-orang mau nikah agak susah gitu ya. Banyak sih emang yang bilang kayak gitu. Ya. Yang mungkin orang-orang bingung, kok orang lagi pada gulung tikar, lu malah buka gitu. Kan nggak kompak kan Jess itu. Iya, orang-orang gulung. Ini buka. Iya. Gelar gitu. Jadi sebenarnya planningnya itu mau seriusin di butik ini tuh udah lama gitu. Cuman kan kita ada prosesnya, mulai dari bikin koleksi segala macam, kita udah plan. Terus akhirnya pandemi, tapi kan kita harus tetap jalan gitu loh. Aku udah emang ini udah passion aku udah nggak mungkin kerjain lagi hal yang lain. Emang aku maunya fokus di sini, fokus di hal ini gitu. Jadi ya udah emang harus buka, masa mau diem aja gitu loh. Jadi aku start anyway gitu untuk buka ini. Dan sebelum buka tuh memang sudah
kan aku udah sempat rilis koleksi tuh sebelum bener-bener butiknya buka. Terus udah mulai banyak yang nanya gitu. Tapi terus aku juga mikir, ini kalau misalnya ada yang mau datang ke butik gimana ya? Kalau misalnya aku nggak sediain space untuk mereka feel comfortable datang ke sini gitu. Terus ya udahlah, emang kayaknya harus melangkah deh. Akhirnya aku take a step anyway untuk buka ini gitu. Oh, berarti sebelum buka udah mulai sebetulnya. Maksudnya Iya, sebelum sebelum butiknya ada sekarang ini udah mulai berarti. iya, benar gitu. Udah mulai Jadi dari tahun berapa tuh? Kemarin kan 2021 berarti Januari. Nah, iya. awal Ya. mulanya banget mulai online gitu. Iya, awal mulanya banget mulai itu sebenarnya dari semenjak aku masih kuliah, itu aku udah mulai jahit-jahit. Itu di situ Wah. aku perannya masih sebagai dressmaker ya, bukan desainer. Dressmaker Oh. bedanya apa sih? Jadi Bedanya kalau apa? dressmaker apa? itu orang cuman kirim foto nih, aku mau kayak gini, ukuranku segini, aku bikinin. Aku Oke. nggak gambarin buat dia gitu. Jadi Oh. secara desain kita nggak konsultasi Iya, gitu. cuman ukuran. Iya, Ukuran aku jahit gitu loh. iya, Oke. Oke. itu sebagai dressmaker aja. Oke. Itu pas aku masih kuliah ya. Ya. Nah, terus aku 2019 awal, 2019 Januari 2019 itu aku lulus kuliah. Nah, Oke. dari lulus kuliah itu aku langsung fokus sih di sini. Dan aku udah mulai belajar, mulai gambar gitu. Jadi mulai shifted dari dressmaker mulai jadi desainer. Mulai jadi Desainer. Wah. Kuliahnya berarti itu juga. Kuliahnya emang ngambil apa? Hah? Enggak. Enggak, aku kuliah, aku tuh lulusan Universitas Indonesia, aku ambil jurusan geologi. Astaga, geologi ke Iya, desainer. iya, betul. Geologi ke desainer. Nggak nyambung banget. Gimana Jadi tuh Om Den? Geologi ke desainer Om Den. Yuk, lagi mikir. Kalau ini, lu lagi kuliah mikir. apa Om Den? Hah? Perpajakan kan? Pas Iya. ngurusinnya. Wah, Kalau ini geologi jadi desainer gitu. Iya. Tata busana. Wah, ini sih keren ya. Oh, dulu mungkin pas SD, SMP, SMA pernah belajar tata busana, makanya masih ingat. Iya. Nah, itu kan kuliahnya nggak nyambung, maksudnya Iya, beda bidang. tiba-tiba kenapa ya belajarnya gimana gitu kan? Jadi dari dulu banget itu aku udah tahu, aku tuh suka baju gitu. Aku tuh suka lihat baju, suka lihat pakaian wanita gitu. Terus tapi aku tahu sekolah fashion itu mahal ya, very pricey. Jadi aku udah deh kuliah dulu ambil sarjana gitu. Jadi aku pilih universitas negeri, masuklah di UI gitu. Terus aku ngejalanin kuliah dalam hati cuman goals-nya pengen lulus cepet biar bisa langsung kerjain ini gitu. Ada hubungannya, maksudnya ada yang bisa ada yang nyambung nggak sih? Apakah ini bahan batu A nih bisa nih cocok untuk payet? Iya, cari bebatuan ya. Misalnya bahan untuk apa kayak bunganya dari batu dari tahun berapa gitu, nggak ada ya sama sekali. Nggak sama sekali. Ini benar-benar pindah haluan ya. Berarti iya. Benar-benar power of passion. Benar-benar passion gitu. Nah, untuk bangun itu apakah cuma sekedar passion atau ada hal-hal lain yang penting? Untuk apa, sorry? Buat mendorong buat membangun Oh, untuk membangun bisnis bisnis. Ini. Apakah hanya sekedar passion atau ada hal lain yang mendorong Jessica motivasinya gitu ya untuk berani melangkah ya? Iya, betul. Sebenarnya paling awal ya dari passionnya ya. Dari tahu dulu aku nih di mana sih bidangnya, di mana sih di mana passionnya gitu, di mana potensinya gitu. Terus itu kan aku juga nggak yang aku suka baju langsung deh jadi desainer, nggak. Aku juga melalui proses dulu. Bener nggak sih aku di sini gitu? Bener nggak sih aku suka banget sama ini gitu? Karena itu penting supaya
kita bisa tekun. Jadi selain passion, kita harus tekun juga gitu. Kalau kita benar mau di situ, gitu. Tekun. Ya Mantap. harus ada keberanian juga untuk bisa melangkah gitu, mulai. Pernah nemuin nggak customer yang agak-agak banyak komplain gitu? Banyak komplain. Kalau komplain enggak sih. Tapi mungkin dia lebih ke klien yang kritis. Jadi kayak Kritis. dia mau make sure everything is right buat dia gitu. Iya. Gue kebayang kritis, kebayang kritis tuh kayak udah mau sekarat gitu. Enggak. Sorry. Oh, kritis tuh detail berarti ya, detail. Kritik. Iya, detail. Kritik. Iya. Oke, lanjut. Jadi dia bukan komplain, tapi mungkin lebih yang dikit-dikit kayak ini kan ya, ini nanti gini kan ya, ini nanti gini kan ya, gitu. Ya, dia cuma mau make sure everything is right sih. Iya, betul. Make sure dia dan aku sepaham gitu. Terus gitu ya ditanyain. Nah, ya, waktu ngejalanin butik ini pernah nggak sih ada saat-saat di mana Jessica merasa down gitu? Merasa down, so far enggak sih, happy aja. Ya, nah, gimana caranya bikin supaya kita bisa menjalani apa yang kita suka, bisnis kita dengan senang hati itu kuncinya apa ya? Karena kadang kan kalau orang lain jalan bisnis kadang dia semangat, tapi ada kalanya dia down. Jadi di saat down gimana sih kita kayak balikin lagi semangatnya, gitu. Ya, pertama banget ya ingat-ingat lagi kenapa lu mulai, gitu. Kenapa sih gue mulai ini gitu. Ya, kan sering dengar juga kan quotes kayak gitu. Kenapa kalau mau give up ingat-ingat lagi kenapa lu mulai ini di awal gitu. Gue baru dengar nih, ini bagus juga nih quotes-nya. Iya, mantap. Karena seringnya, iya. Tepuk tangan dulu. Oke. Lanjut. Lanjut. Kan balik lagi. Ya, Om Ranza lanjut. Kan balik lagi kita harus tekun tadi. Selain passion harus tekun. Jadi di saat udah mulai down, mulai turun nih semangatnya, ya harus ingat lagi sama diri sendiri. Harus up lagi loh kita gitu. Passion, tapi passion jadinya penting ya. Tuh, Om Din, jadi passionnya jadinya penting. Passionnya penting. Mau naik, mau turun, seneng aja udah. Tambah lagi tekun. Terus ini pasangan tambah dukung lagi kan. Wah, udah. Udah ini sih mantap banget. Itu yang di belakang salah satu itu ya, salah satu hasil karya. Iya. Itu masterpiece. Wow. Iya. Ini masih on progress. On progress saya udah begitu. Belum 100%. Belum 100%-nya udah begitu. Biasanya ya kayak desain ini kan kayak butuh inspirasi, butuh art gitu kan. Biasanya Cici Jessica nih dapat inspirasi dari mana? Kalau inspirasi aku pasti dari desainer lain juga ya, gitu. Yang kira-kira taste-nya mirip-mirip sama kita gitu. Jadi kalau jadi desainer itu kan kita nggak bisa yang ngelihat gaun ini jiplak aja kayak ini, nggak bisa kayak gitu. Karena kalau kayak gitu ya pertama kita niru karya orang dan kita nggak punya style sendiri berarti gitu. Jadi ngelihat gaun sekedar inspirasi aja gitu. Oh bagus ya bentuknya kayak gini. Oh bagus ya bunga-bunganya kayak gini. Tapi balik lagi yang desain itu sesuai inspirasi kita gitu. Preferensinya kemana sih Jessie? Stylenya? Kalau aku stylenya lebih ke Europe sih sama Australia. Europe sama Australia. Oh, cocok sama aku berarti lama di London. Iya. Kenapa Europe? Kan nggak tahu sih, yang gue tahu sih selain Royal Wedding ya, US juga sebetulnya kan terkenal dengan variasi weddingnya ya. Iya. Kenapa nggak ambil preferensi US? Nggak tahu kenapa ya. Apa market Indo seleranya preferensi Eropa sama Australia?
Enggak sih. Kalau untuk desain itu aku benar-benar dari aku sendiri. Aku nggak yang, oh orang Indo sukanya yang kayak gimana, enggak. Tapi Hmm. benar-benar dari akunya sendiri style-nya seperti apa, gitu. Oh, Tapi jadi ya tetap marketnya memang suka stylenya Jessie ya? iya, heeh. Ah, Karena itu keren sih. emang basically, yang aku pelajari jadi desainer tuh harus seperti itu. Harus, klien loh yang mau style kita. Klien Iya, yang suka style kita, betul, bukan setuju, Siap, kita setuju, yang setuju. ya gitu. ikutin Mhm, klien. Mantap. itu yang aku pelajari. Heeh, Mantep banget ya. gitu. Terus kan kalau yang selama ini cara pemasarannya, maksudnya Mhm, kayak fashion designer apalagi spesialis wedding itu kan banyaknya lewat pameran, ya iya, kan? Nah, mhm, ini kan PPKM nggak ada dong sama sekali dong pameran? mhm. Nggak ada dong? Ada online wedding fair sih. Oh, masih ada Ya online iya wedding. ada Ah, secara online, heeh, oke. Terus kayak gitu. strategi lah kayak maksudnya peran sosial media kah? Peran misalnya kalau lihat kita marketingnya lewat ads Google kah misalnya atau Blogspot dijalanin nggak? Iya, Oh iya. dijalanin, Oh, iya, oke. heeh. Oke, oke. Justru kalau dari aku main, marketing-nya ke situ, ke dari ads, dari sosmed, gitu. Kalau Oke. dari Digital Digital ya berarti berarti ya, ya. ya digital digital. ya. Karena emang Oke, oke. kalau lagi masa-masa pandemi gini kan, orang emang pasti kebanyakan di rumah, ya kan. Mhm, mhm. Bosen pasti ngeceknya HP, ngeceknya Betul, IG, gitu. betul. Ngeceknya Jadi ya podcast ya. Pas jadi banget nih. ya memanfaatkan yang, orang-orang lagi jalanin aja sekarang, gitu. Jadi Wih, benar-benar. orang-orang lagi fokusnya ke sosmed, ya kita pasang, gencarnya di sosmed, gitu. Cakep, cakep. Gue lihat pemandangan ini beda banget deh. Gue di berita tuh semuanya, wah PPKM bisa disekat kalau. Ini gue ngobrol hari ini kayaknya Jessica nggak ada ngaruhnya kayaknya sama PPKM ya. Kebal Bal, jadi ya. bal. Ini selama PPKM, gue nggak ngomongin angka. Naik apa turun omset? Sebenarnya pas aku buka Januari itu, orang udah mulai berani nih, plan wedding lagi, gitu. Oh, Jadi pas momentumnya itu. Januari itu heeh, Ya, pas ya, ya, Januari ya, itu ya. orang-orang surprisingly banyak yang, approach kita, gitu. Tapi memang, selama PPKM ini udah sebulan kan ya? Sebulan Sebulan kurang ini, lebih ya. ya berasa Ya. sih emang ada berkurang sedikit dari appointment-nya, gitu. Karena ya kita ngerti juga sih dari merekanya sebagai bride to be, pasti mau keluar, mau appointment juga takut gitu Takut. kan, Ya, betul, betul, karena betul. karena situasinya lagi kayak gini, gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi kita ngomong Mhm. desain gimana, memulainya nih. Ngomong-ngomong udah berapa baju nih yang udah jadi nih, Kalau yang udah kalau selama dibuat? selama baru buka butik nyatanya ya, Ya, selama baru buka. selama Iya, baru buka butik nyatanya itu kalau di-combine ya, wedding gown, evening gown, ya, sama essential-nya kayak bridal robe dan segala macam, itu ya. 30 plus sih, 30. 30 plus, kalau Wow, di-combine banyak, everything. produktif juga ya. 6 bulan 30. Wah, betul-betul ini. Betul-betul ini. Dapat hadiah Betul-betul tepuk ini. tangan dari Ini penonton. pandemi loh. Ini pandemi begini Iya. loh, apalagi nggak Iya, pandemi nih. Berarti PPKM sudahlah gitu. iya. Justru mungkin PPKM tambah produktif ya, nanti Wah, ini PPKM sih selesai banyak PPKM yang order. kelar udah ini 30, Mmm, 60, 90. Wah, ini mantap. Iya. Sebelum kita lebih amin. jauh, nama butiknya apa, Jess? Oh iya, kita udah Oh mulai iya, setengah dari jalan belum tadi. disebut ya nama butiknya. Iya, Iya. Nama butiknya Jessica Adeline Atelier. Jessica Adeline Oh, Atelier. Jessica Atelier. Edelin Atelier, oke, Atelier. oke. Ingat, Ingat-ingat. ingat, Atelier. teman-teman ya. Ada Nanti di juga sini ada somewhere di nanti kolom ada di situ nanti. deskripsi Di ya, deskripsi juga ada. ya, Berarti order appointment bisa ya. lewat langsung Bagi Instagram, WhatsApp dan lain-lain ya.
Ya, Nah, langsung. udah Cuman lengkap semuanya Iya. di yang informasinya balas udah langsung ada. Jesse. Yang balas langsung Iya. Jesse. Siap. Ya, bagi teman-teman nih, teman-teman yang udah ngebet Mm-mm. pengen nikah ya. Nikah ya, Bingung bukan nikah cari baju lagi ya. nikah. Nikah. Oke ya. Iya, iya. Iya, nikah ya. Ya, kalau nikah lagi juga nggak apa-apa Om. Oh iya, Jesse kan benar, mau benar, ngebahas benar, benar, benar. Berarti dua ya, yang mau nikah, ngebet nikah atau nikah dua. lagi. Yang mau yang Nikah ngebet lagi, nikah atau mantap. mau nikah lagi, bingung Nah. cari baju nikah. Pesannya di Jessica mana, Edelyn Om Ramza? Atelier. mantap. Iya, bisa lewat Instagram. Di Instagramnya nanti kita ada di deskripsi, ada juga nanti di atas ini, sekitar sini nanti. Terus bisa langsung di chat aja di DM. Ada nomor WhatsApp ya di Instagramnya ya. Ada, betul. Dan dibalas langsung sama Jessie-nya. Wah, benar-benar. Ukur, gambar, jahit. Wah, mantap, 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 mantap. Konsultasi gratis ya. Gratis. Konsultasi gratis. Pepolencer tuh Gratis. dengar nih udah cantik, pinter. Apa lagi? Nggak Oh iya betul, apa terbatas lagi? nikah aja. Kalau ada yang mau ulang betul. tahun, Benar. gaun, Kekawinan orang, tunangan. Iya, ya kan? betul. Iya kan? Tunangan, Terus yang pakai gaun-gaun lah, pokoknya yang pakai gaun-gaun. macem lah. Iya. Iya kan? Lihat kalau mau lihat Koleksinya di Instagram semua lengkap ya. Mhm. Oh, mantep banget. Apa? Terus klien pertamanya wedding atau apa? Klien pertama ya wedding gown. Wedding gown? Ya. Oke. Gue tahu sih siapa kayaknya. Mantap ya. Bini gue ya? Itu wedding juga. Wedding Terus gown siapa? Iya kan? klien pertama pas butiknya ini juga ada wedding gown juga. Weddingan juga. Oh. Iya. Wow. Jadi guys, istri saya dibuat gaunnya sama Jessica Edelyn. Itu aduh, betul. Itu mantap, luar biasa loh. Benar-benar. Mantap. Order sekarang karena hari Senin sekarang ya. Hari Selasa harga naik. Pindahin ke Selasa. Gampang aja. Ini berarti udah 6 bulan 30 pieces. Oke. Itu kan bukan yang sedikit tuh. Terus berarti udah ada karyawan dong ya sama alat-alat? Iya. Karyawannya berapa, terus alatnya apa aja berarti sekarang sampai hari ini? Untuk so far karyawan kita ada 3. Karyawan 3, oke. Sama aku jadi berempat kita. Ada tukang jahit, ada tukang payet, ada tukang aplikasi yang buat pasang-pasang lace gitu. Oke. Kalau untuk alat itu kita ada mesin obras, mesin jahit yang terutama ya, sama setrika uap juga kita ada. So far yang primary itu lengkap sih. Lengkap ya? Iya. Mantap banget. Lengkap ya? Oh, lengkap begini. Iya. Iyalah, lengkap lah. 30, mana berani kalau nggak lengkap ya kan Om? Tukang kalau jahitnya begini, ya kan? Jahitnya yang kakinya masih begini atau yang udah dipencet gitu? Enggak lah, udah listrik lah. Pencet ya? Dulu kan, dulu apa mereknya tuh yang nenek gue dulu masih pakai tuh? Singer. Iya. Benar. Iya. Yang mau di-endorse Atelier, mesin jahit. Yang mau di-endorse sama Atelier, mesin jahit. nanti pas pembuatan jahit di-shot sampai bawah tuh gitu. Tenang aja. Nah, itu ngomong-ngomong strategi marketing. Tadi kan sosial media, ads itu ada yang eksekusi apa eksekusi sendiri apa gimana? Kalau marketing, ya, so far masih aku yang handle. Oh, kamu yang eksekusi sendiri, jadi mainin ads-nya sendiri gitu ya? Mainin ads, terus customer service juga masih aku. Customer service-nya, wah mantap. Iya. Wah. Ayo sekarang ordernya mumpung dibalas masih langsung sama Jessie, ayo. Iya. Pepelencer, ayo. Yang mau kawin lagi, ayo.
Yang mau ke kawinan teman, mantan semua bebas. Ayo, ayo, ayo. Mantap banget ya. Mantap. Berarti fashion designer ya. Mhm. Tepatnya begitu ya, designer. fashion Iya. designer. Oke. Satu kali satu gaun pengerjaan berapa lama, Jess? Kalau untuk pekerjaan kita balik lagi ke desainnya ya. Kalau aku rekomendasiin ke klien kapan mereka harus start untuk progres custom gaun, aku selalu rekomendasiin 6 bulan sebelum. 6 Gitu. bulan sebelum itu ideal ya, ideal ya. Ya, ya. Berarti, tapi paling mepet dah. Paling mepet mungkin sebulan sebelum. Sebulan sebelum masih bisa diterima, masih bisa diterima ya. Bisa tuh. Sambil kita Iya. lihat dulu Bagi jadwal pemirsa, kita gitu, berarti kapasitas kita. yang ta'aruf bisa juga tuh, Om Den. Kan langsung tuh. Ya. Pemirsa yang udah ngebet pengen nikah, iya kan? Udah nemu pasangan yang tepat, takut direbut orang, takut hilang, pengen langsung nikah. Takut keburu sadar, langsung bikinin gaunnya ya. Takut keburu sadar. Iya. Ketentuan berlaku. Jadi ini pengetahuan juga ya, ternyata pesen gaun pernikahan ya di sebulan H-30 masih oke ya berarti Jess ya? H-30 masih oke. Tapi balik lagi ya, harus disesuaikan lagi ke desainnya. Ya, cuman lebih baik H-6 bulan. Iya. Jadi fungsinya begini Om Denny, gue tahu nih kenapa 6 bulan. Ini Jessie juga nolong nih orang-orang yang mau merit supaya kagak putus. 6 bulan udah di DP tuh uang gaun. Lu kagak ada alasan buat putus. Gitu kan, bener nggak? Kayak gitu salah satunya. Iya kan lu. Lu jago benar-benar. Ya, ini Jessica ini gaunnya apakah cuma jual aja atau ada possibility buat sewa, benar. Iya. Gitu kan. Ya. Bisa apa? Jadi kalau aku itu sedia 2 macam. Jadi orang bisa custom untuk beli, orang bisa custom untuk disewa juga. Oh, bisa sewa juga ya. Waduh, mantep banget ini. Komplit. Lebih murah pastinya kan? Lebih murah kan pastinya? Kalau rent iya. Rentnya lebih murah. Iya. Pakai. Terus itu maksudnya sama juga timeline pembuatannya. Saya pengen sewa nih gitu. Udah dibuatin terus pakai balikin lagi. Kalau untuk orang sewa dari gaun yang sudah ada itu lebih pendek sih waktunya, nggak perlu 6 bulan. Ada penyesuaian ini nggak apa kayak fitting ya? Betul. Oke. Tapi kan kita nggak buat dari nol gitu. Tapi kalau misalnya custom dari awal, desain baru, yang tadi 6 bulan itu, gitu. Bagi teman-teman yang udah ngebet nikah, udah nggak sabaran, mantap. Ada jalan lain sewa. Ini kita support juga, Om Den. Iya, kita support juga. Gue pikir sebetulnya masa pandemi itu biaya nikah lebih murah daripada nggak pandemi. Ya kan? Jadi sekarang aja, jangan tunggu pandemi kelar. Tamunya jadi 2.000. Baru nemu ya kita, Om Den ya, bagi bisnis yang ternyata bisa bertahan di masa pandemi, ya kan? Kemarin nih kita bahas semua tentang produktif. Coffee shop segala macam. Itu kena impact-nya parah banget. Nah, ternyata fashion design ini salah satu yang kita bisa bilang agak rada-rada stabil nih gitu kan. Ditambah lagi yang punya passion. Udah nggak mau pandemi kayak mau nggak urus. Mau pandemi mau enggak, orang tetap nikah. Gitu. Orang tetap ngebet. Iyalah. Kawin. Tiap tahun kan ada musim menikah. Musim kawin. Iya, yoi. Makanya tetap kan. Yang buat yang penasaran, setelah ini akan ditayangin foto-foto ya, foto-foto dari hasil karya Jessica Edelyn Atelier. Nah, itu nanti teman-teman freelancer bisa lihat nih, wah nih hasil karyanya dengan model-modelnya yang cuantik kayak Jessica-nya sendiri. Waduh, mantep banget ini. Ini jamin betah nih ini nih. Apa kita pendekin aja biar minggu depan kita ada episode 2 ya?
sekarang nih ada ini, Jess. Jadi teman-teman di luar sana ya, mungkin sedang dalam kondisi yang kurang baik ya. Maksudnya, gue percaya sih nggak banyak yang kena, ya banyak yang kena dampak gitu. Nah, banyak juga ada case-case yang akhirnya nyerah gitu. Terus lebih banyak berpikir, negatifnya dah, angkanya tinggi, keluar dikit kena, misalnya ada varian Delta, Alpha, Omega, ketakutan bener gitu. Jadinya lupa bahwa sebetulnya dia punya potensi gitu. Nah, menurut Jesse kondisi-kondisi kayak gitu apa pesannya yang bisa Jesse bisa sampaikan sama teman-teman pepolencer yang punya apa ya istilahnya down lah gitu. Kalau pesan aku untuk teman-teman di masa pandemi ini kan emang sangat nggak menentu ya kondisinya gitu. Tapi bagaimanapun itu kita harus tetap semangat gitu. Semangat gali potensi kita, gali passion kita apa gitu. Jadi untuk teman-teman yang udah tahu nih passionnya, potensinya di mana, itu semangat terus untuk mulai dari yang kamu bisa gitu. Mulai dari yang Jadi, kamu bisa. mantap nggak tuh? Mantap. Tepuk tangan dulu Om Den. Tepuk tangan dulu. Kasih Om Den, kasih. Mulai dari yang kamu bisa. Lagi. Mulai dari yang kamu bisa. Pokoknya start aja dulu. Pokoknya take a step forward lah gitu. Itu terus untuk lihat ke depan ya. Ya. Oh, mantap. Untuk teman-teman yang udah dapat nih potensinya apa. Tapi kalau kan pasti ada juga teman-teman yang belum dapat nih potensinya apa, passion gue di mana. Nah, itu digali terus tuh. Digali terus sukanya apa sih gitu loh. Jadi sampai bisa dapat gitu. Nah, jadi pas udah dapat ya kita bisa mulai tekunin gitu. Betul. Pokoknya harus ada yang tadi aku bilang, ada passion tapi ada ketekunan itu juga. Gitu. Passion dan ketekunan. Wah, ini Jesse ini dari passion jadi fashion. Ada tambah passion, action. Tapi emang beberapa teman-teman yang sharing juga di Podcast itu ya, mulai dari hal yang sederhana loh. Ada yang gara-gara kurang uang jajan akhirnya buka usaha. Ada yang gara-gara kemarin KPI-nya kerendahan. Jadi bukan karena dia ngerasa jago, emang itu KPI-nya kerendahan buat dia coba sampai hari ini jadi expert. Nah, Jesse ini dari passion. Jadi sesuatu yang lo suka, mulai aja dari yang kamu bisa. Jadi jangan overthinking berarti ya. Going nowhere ya, kalau overthinking ya. Betul. Padahal ya aku sempat ada juga sih momen-momen di mana kayak overthinking, aduh ini bisa nggak ya, ntar ada klien nggak ya, gitu. Pasti ada sih pikiran kayak gitu. Tapi yang penting kita udah effort. Kita udah benar-benar effort maksimal kita gitu. Eksekusi kita udah maksimal belum sih? Kita udah maksimal belum sih gitu. Kalau misalnya belum maksimal ya terus sampai maksimal gitu. Pasti ada hasilnya. Gitu. Ingetin lagi Jess. Passion, action. Wah, ini keren banget nih. Ini keren banget. Nah, terus ini teman-teman Pepolencer juga ya. Setelah tahu potensinya apa, kita juga mau kasih tahu nih Jess. Jadi sama nih contohnya kayak Jessica ini yang bisa fashion design, misalnya sama, wah jadi inspirasi deh, misalnya Jessica nih, ternyata saya juga passionnya di situ, wah mantep banget, lakuin sekarang, ditambah Om Den, kamu bisa daftarin, kamu punya jasa di Pepo. Jadi nggak usah khawatir, udah mulai daftarin semua jasanya di Pepo. Jadi nggak usah khawatir gitu loh. Di mana Om Den kalau mau daftar? Nah, tinggal buka laptop, buka www.pepo. Lihat langsung ke pepo.co.id ya. Nanti di situ iya teman-teman. .co.id ya. pepo.co.id, buka laptop, ya kan? Gali kemampuan lo apa, jangan ragu-ragu, udah langsung action aja dulu. Daftar dulu, posting
posting Yes, nanti apa yang kamu Pepo bisa. akan bantu Ya. perkenalkan jasa kalian ke perusahaan-perusahaan, pemilik bisnis, bahkan UMKM. Nah, sama juga nih kayak Jessica Edelin ini sebagai business owner ya, pemilik bisnis. Kalau ini kebetulan Jessica bisa nih social media ads. Gitu. Tapi kalau misalnya butuh tenaga, nah kan sekarang kan untuk hire itu kan biayanya juga tinggi gitu kan. Terus juga harus ada tunjangan apa lain-lain gitu kan. Nah, langsung aja cari tuh kayak business owner. Saya pengen cari dong yang bisa social media ads. Cari aja langsung di pepo.co.id. Jadi saya freelancernya dan ownernya juga bisa pakai pepo.co.id. Jadi Jess nanti mampir-mampir juga Jess. Lihat kalau tapi kan percaya nih makin ke depan makin maju kan Om Den ya. Ini kan Atelier udah nggak akan sempat sosial media ads udah nggak akan sempat. Enggak. Saya tahu itu. Langsung aja isi Jessica ketik www.pepo.co.id. Jadi Pepo sendiri sebagai fasilitator nih mendukung roda ekonominya dengan harapan terus jalan. Jadi para business owner juga nggak bingung kalau mau hire, nggak harus hire full time, terus juga freelancer atau semua yang punya potensi kerja juga nggak bingung. Jasanya atau keahliannya bisa tetap disalurin. Jadi kita yang ketemuin, just halo, deal, bayar, kerja. Mantap! Oh. Rencana kedepannya buat Atelier sendiri, apa nih? Buka cabang kah? Atau memperbesar butik, memperbanyak butik? Atau apa nih kira-kira ke depan? Untuk rencana ke depan, kalau dari desainnya sendiri kita pasti akan keluarin koleksi terus. Gitu. Karena melalui koleksi itu orang jadi kenal style kita kayak gimana. Yes. Gitu. Terus kalau untuk dari produksi kita rencana ke depannya emang kita mau expand, mau nambah karyawan, mau nambah mesin supaya produksi lebih gencar lagi gitu. Produksi juga lebih cepat gitu. Mantap ya. Itu sih plan-nya. Jisu udah punya proyeksi loh. Makin ke depan makin banyak ordernya, jadi ekspansi kapasitas produksi loh. Wah, luar biasa. Ayo Pepelenser, ayo kalau Jesse bisa, kalian pasti bisa. Semangat. Umur 24 terus berjuang loh. Masa ini kita yang udah kepala banyak. Jadi by the way aku nggak pernah masuk kantor, nggak pernah kerja di kantor. Oke. Pas abis lulus itu sempat ada gap, aku apply kerjaan ke kantor. Aku kirim banyak, ada balasan, ada panggilan, interview segala macam. Tapi abis itu nggak ada progresnya, nggak ada maju lagi ke step ini, ke step selanjutnya gitu. Terus di situ aku sempat mikir, kenapa sih gue nggak diterima gitu kan? Apa emang bukan di sini ya tempatnya? Apa emang gue tempatnya bukan masuk kantor ya gitu. Terus akhirnya aku kasih batasan ke diriku sendiri. Kayak kalau sampai bulan ini nggak ada info apa-apa, udah aku mau di sini aja gitu. Jadi kayak aku ngasih batasan ke diriku sendiri gitu. Karena ya mau sampai kapan nunggu gitu. Makanya karena aku mau start gitu loh. Yes. Mau sampai kapan nunggu? Start aja bro. Bagi teman-teman, ya. Bagi teman-teman nih yang udah nyari kerjaan gak dapat. Yes, mungkin udah waktunya nih mulai, gitu kan. Mulai betul. bisnis. Mungkin emang bukan di tempat yang kamu cari, atau yang kamu nanti-nantiin tuh. Yes, gitu. Betul. Jadi pesan juga. Ya betul. Jadi pesan juga buat teman-teman yang mulai lagi nyari ya. kerja tapi nggak diterima, bukan karena kamu nggak berpotensi di situ, bukan karena kamu not good enough for them gitu. Tapi mungkin emang Tuhan nggak kasih di situ gitu. Gitu. Ya. Pasti selalu ada hikmah gitu ya. Teman-teman yang lagi galau cari kerja nggak dipanggil, diproses nggak masuk selanjutnya, ya udah bisa mulai buka usaha atau mulai buka komputer. .co.id. Daftarin deh. .id. Yes, jangan patah semangat ya.
Tenang aja, Terus tenang cari aja. peluang, Yang terus masih gali. jatuh bangun, Gitu. nggak masih overthinking segala macam, terus aja nonton Podcast di situ. Waduh, di situ teman-teman Pepo bagi-bagi cerita yang jamin bakal bikin, baru mulai, gitu tenang, bantuin bro, mantap, 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 Tuh, mantap. Oke, 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 oke. Wah, tap. ini nanti kita bahas lebih dalam tentang selanjutnya ya, Jess. Mhm. Oke dong, kita undang lagi Oke. dong nanti dong. Mantap Iya ya. dong. Oke dong, kita bahas lebih dalam nanti Ya. strateginya benar-benar nih online offline-nya dari atelier. Nanti siapa Siap. tahu memang ada teman-teman yang punya bisnis sama, tapi Tuh. lagi ada kendala nih. Apakah marketnya jadi berubah dan lain-lain. Nanti kita akan bahas secara detail. Wah, tapi hari ini luar biasa ya Om Den ya. Ini betul-betul jadi inspiratif. Kita juga berdua jadi ikut semangat gitu ngejalanin semuanya. Waduh, kalau enggak malu 24 nih Om. Iya, Kita betul. beda satu dasawarsa ini kita beda. Sama-sama semangat kan bisnis jadi jalan. Gitu. Mantap banget, mantap banget. Apa boleh kita jadiin apa nih ya di sini? Luar biasa ini buat jadi penyemangat nih. Nanti kita ngobrol aja. Oke lah. Buat pemirsa Pepo, kira-kira dari Jessica Pesan Pepo dari aku apa? buat teman-teman. Ya yang tadi aku bilang sih, emang kita sekarang hidup di masa-masa yang tidak menentu. Jadi kita harus tetap ada semangat, kayak ada fire-nya gitu untuk ada gregetnya gitu untuk mulai gitu. Jadi ada passion, Wah, ada action, tekun juga gitu. Ada passion. Waduh, ini mantap banget ya. Jadi ingat teman-teman, ada passion, ada action, tekun juga. Yes, mantap, Gitu. mantap. Ya. Terus yang udah dapat potensinya, terus diasah lagi skillnya gitu. Yes, betul, 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 betul. Oke. Wah, ini asik banget ya. Terima kasih banyak loh, Jesse. Jadi nanti kita biar Pepolencer juga penasaran nih nunggu Jesse yang selanjutnya nih di detailnya atelier. Jadi namanya sekali lagi, nama butiknya Jessica Adeline adalah Jessica Adeline Atelier. Nanti Instagramnya ada di deskripsi dan juga ada app-nya di somewhere, nanti ada di gambar. Itu jangan lupa yang mau nikah lagi, udah ngebut nikah, mau nikah lagi, langsung aja bisa konsultasi dulu gratis. Langsung ke Jessica Adeline Atelier. Wah, mantap. Oke, sebelum kita tutup, Om Den, jelasin lagi dong, Pepo itu apa sih? Oke, bagi teman-teman yang sampai saat ini udah apply kerja kemana-mana, mau buka usaha bingung, jangan takut, ya kan? Segera ambil action sekarang, buka laptop teman-teman, ketik www.pepo.co.id, sign in, daftar, langsung post job apapun yang teman-teman bisa. Pasti tetap gali kemampuan teman-teman, pasti ada jalannya gitu ya. Kayak teman-teman penarasumber Pepo pada daftar semua. Juga udah pada daftar ya Om Danza ya. Jadi jangan takut, segera buka laptop, segera daftar, segera masuk di www.pepo.co.id. Semangat teman-teman. Ya, makasih banyak ya. Jessica Adeline, hari ini udah bagi-bagi sharing sama thank you juga sama Pepolencer. Yes, semoga teman-teman bisa semakin semangat ya, terus semangat, jangan nyerah. Pasti ada jalannya, passion, action, dan gali potensi. Oke, dengan saya Ranza dan teman saya Denny dan Jessica Adeline. Sampai ketemu di Podcast selanjutnya. Bye-bye.